Selamat datang di Channel Up Official 88. Masih bersama saya Ricky Ardi seputaran Pinet World. Oke, kali ini guys, untuk yang kemarin lupa klik petir, tenang saja ya guys ya. Petirnya tetap masih setia untuk menunggu. Kalau ada yang bilang lupa, itu sudah manusiawi. Tapi jangan sampai lupa lagi ya guys ya. Nanti pinya malah kabur duluan. Semangat terus klik petirnya biar ekosistem makin kuat. Dan siapa tahu tiba-tiba petirnya membawa cuan. Dan jangan lupa di Channel Up Official 88 kita di sini untuk senang-senang belajar bareng dan tentunya ketawa sama-sama. Oke, kita lanjut pembahasan video kali ini. Mungkin di antara kita ada yang belum tahu apa itu Pinet World. Oke, kali ini saya akan menjawab dengan ringkas ya guys ya, apa yang dinamakan Pinet World. Pinet World adalah suatu cryptocurrency yang memungkinkan pengguna untuk dapat menambang Picoin melalui smartphone. Ini masih dalam tahap pengembangan dan belum bisa diperdagangkan di bursa umum. Semua keputusan terkait Pinet World harus diambil dengan pemahaman tentang risiko dan aturan yang berlaku ya guys. Di setiap negara memiliki yang namanya regulasi ya guys ya. Seandainya regulasi ini sudah disahkan untuk Indonesia, wow, ini sungguh luar biasa dan cukup menakjubkan ya guys ya. Jadi apa itu yang dinamakan regulasi? Jadi bagi yang belum tahu apa itu regulasi, saya akan jelaskan dengan singkat ya guys ya. Regulasi di sini adalah suatu aturan yang ditetapkan oleh pemerintah atau suatu lembaga resmi untuk mengatur suatu aktivitas, termasuk penggunaan cryptocurrency seperti Picoin. Penting untuk memahami bahwa setiap keputusan yang diambil terkait Picoin harus mengikuti aturan yang berlaku di negara masing-masing. Begitu ya guys. Video kali ini kita awali dengan disclaimer ya guys ya. Video ini disajikan untuk tujuan edukasi dan informasi seputar Pinet World. Kami tidak memberikan saran keuangan, investasi, atau hukum terkait penggunaan Picoin. Segala keputusan untuk bertransaksi atau menggunakan Picoin adalah tanggung jawab Anda sendiri. Perlu diingat bahwa regulasi terkait cryptocurrency termasuk Picoin berbeda-beda di setiap negara, termasuk Indonesia. Pastikan Anda melakukan riset dan memahami regulasi lokal sebelum mengambil keputusan apapun. Kami tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kesalahpahaman yang mungkin akan terjadi ya guys. Judul kita kali ini yaitu bagaimana Picoin tetap bernilai meski belum bisa dikonversi ke fiat di Indonesia ya guys. Kita lanjut. Jika regulasi di Indonesia atau dalam tanda kutip negara lain ya guys ya menolak Pinet World untuk dipiatkan atau kita kenal dengan dikonversi langsung menjadi mata uang fiat seperti rupiah, ada beberapa opsi alternatif yang bisa digunakan oleh pionir untuk memanfaatkan Picoin di negara tanpa regulasi yang jelas. Yang pertama, sudah pasti kita akan menggunakan yang namanya ekosistem Pi secara internal, di mana barter dan transaksi peer-to-peer atau yang kita kenal dengan P2P, yaitu di dalam ekosistem Pi, pionir bisa menggunakan Picoin untuk melakukan transaksi peer-to-peer. Seperti contoh kita membeli barang atau jasa dari merchant yang menerima Pi sebagai alat pembayaran. Inilah yang dapat menciptakan nilai bagi Picoin tanpa perlu konversi ke fiat. Adanya Pi Utility APPS ya guys ya, dimana beberapa aplikasi di dalam ekosistem Pi menggunakan atau memungkinkan pionir dapat menggunakan Picoin untuk berbagai layanan seperti e-commerce, hiburan, atau layanan digital. Ini juga dapat memberi kesempatan untuk dapat memanfaatkan Pi tanpa mengkonversinya ke fiat. Yang kedua, menggunakan platform atau pihak ketiga. Marketplace global atau beberapa negara atau yang dikenal komunitas mungkin mengembangkan suatu marketplace khusus yang menerima Picoin sebagai alat tukar untuk barang dan jasa ya guys. Pionir dapat mengakses platform ini dan melakukan transaksi secara internasional.
seperti platform voucher atau kartu hadiah yang kita kenal dengan gift card ya guys ya, dimana Pi dapat digunakan untuk membeli kartu hadiah yang kemudian dapat ditukarkan di merchant atau platform yang sudah mendukung. Ini memberikan solusi tak langsung untuk mempiatkan koin Pi. Yang ketiga, menunggu regulasi dan kemitraan lokal. Menjalin kemitraan lokal atau yang kita kenal di Indonesia seperti contoh PT atau bisnis lokal ya, yang ada baru-baru ini yang dikenal dengan nama Enggal Nirwana Sejati, yang sudah mencoba untuk dapat menjembatani kesenjangan regulasi, cukup bisa memainkan peran penting ya guys ya. Mereka bisa mencari kemitraan dengan regulator atau pihak swasta yang mendukung adopsi teknologi blockchain di Indonesia. Menunggu kejelasan regulasi di sini kita sudah tahu ya guys ya, seringkali regulasi memerlukan waktu untuk berkembang. Jadi tetap memantau perkembangan kebijakan terkait kripto dan blockchain di negara Anda ya guys ya, khususnya di negara saya Indonesia adalah hal yang cukup penting ya guys. Saat regulasi berubah, kemungkinan besar Picoin bisa dipiatkan melalui lembaga keuangan yang disetujui. Yang keempat sudah pasti memanfaatkan exchanger di negara lain ya guys ya, dimana pionir di Indonesia atau negara tanpa regulasi jelas bisa menggunakan exchanger di negara lain yang sudah mendukung konversi Pi ke fiat. Meskipun cara ini membutuhkan kerjasama dengan individu atau pihak di luar negeri, pionir masih bisa mengkonversi Pi mereka menjadi fiat di negara yang sudah menerima Pi. Yang terakhir, yang kelima, sudah jelas ya guys ya, peer-to-peer konversi atau yang kita kenal dengan konversi tidak resmi. Sebagai alternatif, pionir bisa terlibat dalam P2P conversion, di mana Picoin dipertukarkan dengan fiat antar individu di dalam ekosistem yang belum mendukung. Meski metode ini riskan dan perlu kehati-hatian, beberapa pionir sudah melakukannya melalui kesepakatan langsung dengan sesama pengguna. Jadi itulah solusi ini mungkin dapat memberikan cara kita memanfaatkan Picoin sambil menunggu regulasi yang lebih pasti. Dikarenakan regulasi untuk kripto seperti Picoin belum sepenuhnya jelas, apalagi untuk mengkonversi Pi ke mata uang fiat seperti rupiah. Tapi tenang ya guys ya, bukan berarti kita kehabisan cara untuk membuat Pi tetap bernilai. Di Pi Network kita punya banyak alternatif yang kreatif dan bisa kita manfaatkan. Pertama, meskipun Picoin belum bisa langsung dipiatkan, kalian tetap bisa melakukan transaksi P2P dengan sesama pionir ya guys ya. Bayangkan kalian bisa beli barang atau jasa tanpa perlu cash atau rekening bank, cukup Picoin aja. Nah, siapa tahu tetangga sebelah jualan martabak premium dan kalian bisa bayar pakai Pi. Wow, cukup enak kan? Lalu ada juga marketplace di mana di luar negeri yang udah support Picoin. Jadi kalau adanya regulasi di sini belum siap, kita bisa jalan-jalan virtual ke negara lain buat belanja. Paling nanti balik-balik ya barangnya tetap dikirim lewat ekspedisi. Kalau kalian mau sabar nunggu, ini cara asik yang bisa kita pilih guys. Sampai akhirnya kita tunggu momen di mana regulasi di Indonesia mulai ngeh sama potensi Picoin. Ya, sambil menunggu, siapa tahu ada perusahaan lokal ya, contohnya seperti PT Enggal Nirwana Sejati ya guys ya, yang lagi getol memfasilitasi adopsi Picoin di Indonesia. Siapa yang tahu kan? Jadi tetap semangat ya, kalau Pi belum bisa dipiatkan sekarang, bukan berarti Picoin enggak ada nilainya. Kita bisa terus eksplorasi cara-cara kreatif sambil berharap regulasi segera menyusul. Intinya kita semua lagi dalam perjalanan yang seru, dan siapa tahu Picoin bakal jadi solusi di depan mata. Kalau udah sampai titik itu, mungkin kita bisa bilang ke regulator, loh kok udah duluan sukses kok. Jadi pionir udah kebayangkan gimana serunya masa depan dengan Pi Network. Jadi jangan lupa yang belum subscribe silahkan di subscribe, like, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Oke, terima kasih, lanjut.